Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue bakal ngelakuin sesuatu yang udah lama gak gue lakuin di Sinegrip sebenarnya sih, yaitu bikin list. Kenapa yang ini gak gue taruh di sini list? Well, aslinya tuh ini konten gue di sana, tapi gue ngerasa kayak pengen aja gitu naruh video yang kali ini tuh di Sinegrip, mungkin biar kontennya lebih beragam atau apapun, gue nggak tahu pokoknya tiba-tiba gue pengen aja gitu. Oke, ini kayaknya gue taruhnya di Sinegrip aja, gue bikin buat Sinegrip gitulah pokoknya. Itulah ya, kan orang yang ngisi juga sama gitu. Udah pokoknya yang kali ini buat di Sinegrip, udah gitu. Anyway, list yang mau gue bikin kali ini adalah soal tema cerita yang belakangan tuh lagi lumayan populer di perfilman, yaitu multiverse. Ya kalau ngomongin film multiverse tuh sebenarnya udah banyak banget ya dari dulu. Bukan sesuatu yang baru muncul 5 tahunan belakangan tuh enggak. Dari dulu udah banyak banget. Cuman emang popularitasnya di kalangan penonton umum, casual audience tuh baru memuncak nih beberapa tahun terakhir. Karena beberapa film superhero tuh ngangkat tema multiverse kayak Spider-Man Way Home lah, terus 2 film Spider-Verse, dan of course terakhir ada The Flash. Jadi kayak orang tuh makin gandrung gitu, makin suka sama konsep multiverse. Dan karena kebetulan yang mempopulerkan tuh film-film yang gue sebut tadi, itu semuanya adalah film superhero dan produksi Marvel dan DC. Jadi kayak seolah banyak yang lupa gitu, kalau film multiverse ya ada juga yang lain di luar film-film superhero Marvel sama DC. Termasuk 10 judul yang bakal gue bahas di video kali ini, semuanya tuh ngangkat soal multiverse dengan, well, bisa dibilang caranya masing-masing lah. Oke, langsung aja gue mulai. 10 filmnya nih bakal gue urutin berdasarkan tahun rilis ya. Gue urutin berdasarkan dari yang pertama rilis sampai yang paling baru. Awalnya tuh mau gue bikin ranking, tapi setelah sampai tengah-tengah tuh anjir pusing, ribet, kayak bagus semua. Jadi bodo amat lah, udahlah, gak usah gue ranking, gue urutin berdasarkan tahun. Dan as always gue ingetin, ini list tuh sifatnya subjektif banget, alias kalau lu punya versi lu sendiri soal film multiverse yang belum gue bahas, bisa lu rekomendasiin di kolom komentar. Buat yang pertama ada film thriller eksperimental dari Jerman, yaitu Run, Lola, Run, yang kebetulan juga jadi perwakilan Jerman di ajang Oscar tahun 1999. Ini film dibikin sama Tom Tykwer ya kalau nggak salah bacanya, gue nggak terlalu tahu. Pokoknya gitu, Tykwer kira-kira gitu. Nah, dia itu Pak Tom ini emang doyan bikin cerita-cerita high concept lah, termasuk Cloud Atlas yang dia direct sama The Wachowskis. Tapi bedanya kalau Cloud Atlas itu kan ya film apa sih, high concept yang mahal gitu. Gue lupa budgetnya, ratusan juta lah. Nah, kalau Run, Lola, Run ini nunjukin bahwa film multiverse nggak melulu harus punya budget gede. Budgetnya itu cuma 1,75 juta dolar. Murah banget. Ceritanya adalah tentang Lola, karakter utamanya, yang cuma punya waktu 20 menit buat ngumpulin duit 100.000 Deutschmarks buat nyelamatin nyawa pacarnya. So, dia berlari buat ngumpulin duit itu. Makanya judul filmnya Run, Lola, Run. Dan dari situ kita dikasih lihat 3 alternate realities yang masing-masing isinya adalah variasi dari usaha si Lola. Tiap reality punya perbedaan yang muncul dari satu perubahan kecil. Jadi intinya film ini ngomongin kalau satu hal kecil itu bisa ngasih efek domino yang gede banget. Seru ini film, intens, temponya cepet dan juga kreatif banget. Terus di tahun yang sama kayak Run, Lola, Run, yaitu 1998, ada Sliding Doors. Bedanya kalau Lola tadi itu thriller yang seru, yang intens, Sliding Doors ini lebih deket ke arah romcom. Makanya unik, romcom multiverse. Karakter utamanya adalah Helen yang diperanin sama Gwyneth Paltrow, yang masa depannya itu bergantung sama keberhasilan dia ngejar kereta buat pulang ke rumah dari kantor. Itu aja yang perlu lo tahu. Pokoknya kita bakal ngeliat variasi skenario dari usaha si Helen. Kalau berhasil ngejar kereta hidupnya bakal gimana, dan kalau gagal tuh bakal gimana, itu bakal diliatin di sini. Konsep multiverse-nya simple banget, tapi efektif buat ngasih penyegar di genre romcom yang katanya itu mulai klise. Nah, berikutnya ada sebuah film yang ya bisa dibilang jadi salah satu simbol dari pergerakan indie di era 2000-an, yaitu Donnie Darko. Ini dibikin sama Richard Kelly yang sayangnya habis Donnie Darko sempat bikin beberapa film, apa aja sih gue lupa, The Box terus Southern Tales kalau nggak salah. Cuman nggak pernah sebagus Donnie Darko dan sekarang karirnya nggak tahu kayak gimana. Yang main di sini adalah Jake Gyllenhaal pada saat dia masih muda banget, masih bocah ini. Dan di luar soal multiverse dan gaya penceritaannya yang surreal, yang absurd, yang bikin pusing, sebenarnya Donnie Darko adalah film coming of age. Ya, coming of age yang edgy dan angsty lah. Jadi si Donnie Darko ini adalah remaja yang nyaris mati kejatuhan mesin pesawat di rumahnya. Absurd banget kan. Dan setelah itu dia makin sering ngelihat penampakan sosok misterius berkostum kelinci.
Ya kalau lu ngerasa mirip belenggu bikinannya Upi karena emang itu sangat terinspirasi dari Donnie Darko. Panjang sih kalau mau ngebahas interpretasi soal alur yang absurd, tapi intinya Donnie Darko ini ngewakilin rasa cemas para remaja yang kesulitan buat beradaptasi di masyarakat modern. Satu lagi film multiverse yang lumayan absurd kayak Donnie Darko adalah Mr. Nobody. Kalau tadi yang main Jake Gyllenhaal, kalau Mr. Nobody ini Jared Leto. Jared Leto zaman masih waras ya. Intinya adalah di masa depan manusia itu udah hidup abadi kecuali satu orang yang umurnya udah 118 tahun, yaitu Nemo Nobody. Dan pas dia mengenang perjalanan hidupnya, kita ngelihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi andaikan si Mr. Nobody ngambil pilihan yang beda. Tapi di tiap pilihan yang diambil selalu ada yang hilang dari hidup dia. Misal ada pilihan yang bikin dia miskin, ada yang bikin dia depresi, semacam itulah. Ruwet sebenarnya ini film, tapi kalau lo doyan muter otak, bisalah dicoba Donnie Darko sama Mr. Nobody ini. Next ada sebuah film animasi yang ya gue berani bilang ini salah satu animasi favorit gue sepanjang masa, yaitu Coraline. Ini produksi pertamanya Laika sebelum segede sekarang. Rada gelap gitu ceritanya, yaitu tentang bocah bernama Coraline yang hampir depresi karena kurang dapat perhatian ortu sampai dia nemu sebuah pintu ke alternate universe. Di alternate universe itu Coraline ngelihat versi lain ortu dia yang lebih sayang ke dia. Sekilas simple emang, tapi seiring waktu bakal ada beberapa twist yang ya bikin semuanya tidak sesimpel kelihatannya. Visualnya juga cakep banget film ini. Salah satu animasi stop motion terbaik sepanjang masa lah buat gue. Terus ada satu lagi film yang nampilin Jake Gyllenhaal sebagai aktor utama. Itu orang kayaknya demen banget masuk ke multiverse ya, yaitu Source Code. Ini gue masih inget banget pas dirilis tahun 2011. Tuh banyak orang yang kaget, termasuk gue juga ya. Kaget karena wow, nggak nyangka kalau Source Code sebagus itu. Reviewnya udah bertebaran, review-review kritikus luar positif, cuman kita nggak nyangka kalau filmnya tuh bakal sekreatif itu. Alurnya adalah tentang seorang anggota US Army bernama Colter Stevens yang masuk ke simulasi buat mengidentifikasi teroris pelaku peledakan bom cuma dalam waktu 8 menit. Selanjutnya silahkan lo tonton sendiri. Tapi intinya alurnya tuh nggak sesederhana sinopsis singkat yang gue omongin tadi. Masih di tahun 2011. Kalau Source Code tadi film multiverse yang ya blockbuster lah, action oriented. Kalau yang ini adalah film multiverse yang lebih drama, indie, yaitu Another Earth. Lo mungkin pernah dengar ya istilah indie darling actress. Kalau dengar istilah itu, mungkin sekarang yang teringat langsung di kepala lu adalah Greta Gerwig ya, karena dia emang lu salah satu icon film-film indie, aktris film indie yang paling dikenal sebelum kemudian beralih jadi sutradara kayak sekarang. Tapi di awal 2010-an tuh ada satu nama lagi yang bisa disebut indie darling actress, yaitu Brit Marling. Itu salah satu aktris favorit gua dulu di awal tahun 2010-an. Sayangnya sejak tahun berapa ya, 2014 kalau nggak salah tuh dia udah nggak pernah main film lagi. Lebih banyak bikin series sih. Tapi dari 2011 sampai 2014 dia tuh banyak main di film-film indie keren yang ceritanya tuh kreatif. Dan dia nulis juga. Dia bukan cuman aktris tapi juga seorang writer. Ya mirip-mirip sama Greta Gerwig makanya. Di Another Earth ini dia mainin seorang remaja yang dipenjara gara-gara mabuk pas nyetir dan itu menyebabkan kecelakaan fatal. Nah, di dunia film ini ada dua bumi yang eksis secara bersamaan dan bisa saling melihat keberadaan satu sama lain. Dan pas si remaja tadi keluar dari penjara, dia berhasil menang kontes yang hadiahnya adalah jalan-jalan ke bumi yang satu lagi. Ini film bagus banget, tapi jangan lo ngarep film yang seru ya. Soalnya Another Earth tuh lebih banyak ngasih kontemplasi soal eksistensi manusia. Lalu ada satu lagi film yang gue suka banget, tapi sayangnya masih banyak yang gak tahu. Soalnya luar biasa underrated, yaitu Coherence. Ceritanya itu ada 8 sahabat lagi ngumpul pas mendadak sebuah komet melintas dan ngebuka gerbang multiverse. Beberapa universe akhirnya bersatu dan masing-masing karakternya ketemu sama versi lain dari diri mereka. Udah, lu cukup tahu sampai di situ, sisanya tonton sendiri. Pokoknya ini kreatif banget dan seru. Film berikutnya, kalau lo lihat dari judulnya aja, lu udah bisa nebak kalau ini adalah film soal multiverse karena judulnya adalah Parallel. Kalau Coherence tadi ada 8 sahabat, di Parallel ini ada setengahnya, ada 4 sahabat. 4 sahabat itu nemu cermin yang ternyata adalah gerbang membuka multiverse. Karena waktu berjalan lebih lambat di universe lain, mereka bisa masuk ke universe lain itu, terus nyari info soal masa depan dan semacamnya yang bisa dipakai di universe mereka. Of course, makin banyak hal yang mereka dapat dari universe lain, makin kacau lah keadaan. Bukan film yang sempurna sebenarnya Parallel ini. Teknisnya tuh gue lihat banyak kurang di sana sini, tapi eksekusi cerita soal multiverse-nya menarik banget. Dan terakhir, alias yang paling baru dan buat gue personal adalah yang paling bagus juga di daftar ini. Apalagi kalau bukan Everything Everywhere All at Once. Gak mungkin sekarang orang bikin list film multiverse terbaik tanpa masukin Everything Everywhere. Dan yang ini gue gak perlu bahas panjang lebar lah ya. Lu semua udah pada tahu, udah pada hafal detailnya.
Poinnya adalah Everything Everywhere ini nunjukin kalau di industri film sekarang yang didominasi blockbuster superhero, termasuk superhero yang ngomongin multiverse, terus ada sequel, prequel, reboot, remake dan segala macam, ternyata masih ada ruang buat film original yang kreatif. Oke, itu tadi adalah list rekomendasi dari gua soal 10 film multiverse terbaik yang bukan buatan Marvel dan DC. Sekali lagi itu objektif, subjektif dari gua. Jadi kalau lu punya versi sendiri, silakan tulisin itu di kolom komentar, bagiin film-film yang perlu kita tonton soal multiverse. Siapa tahu gue juga belum tahu, belum nonton dan nemuin film baru yang keren. Silakan tulisin di kolom komentar, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami bapak-bapak di Cinecrip ini dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thank you di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.